Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Amalia, NIM 1924046. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perencanaan pesisir. Pada bab pertama ini saya akan membahas kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan subbab berupa kawasan pesisir, zona wilayah kepesisiran, zona perairan laut dan lautan, serta ekosistem kawasan pesisir. Yang pertama yaitu kawasan pesisir. GESAM 2001 mendefinisikan wilayah pesisir sebagai wilayah daratan dan perairan yang dipengaruhi oleh proses biologis dan fisik dari perairan laut maupun dari daratan, dan didefinisikan secara luas untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam. Sehingga deliniasi wilayah pesisir ini dapat berbeda tergantung dari aspek administrasi, ekologis, dan perencanaan. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Kemudian, zona wilayah kepesisiran. Pesisir adalah daerah daratan di tepi laut yang masih dapat pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air laut. Wilayah kepesisiran adalah bentang lahan yang dimulai garis batas wilayah laut yang ditandai oleh terbentuknya zona pecah gelombang dan ke arah darat hingga pada suatu bentang lahan yang secara genetik pembentukannya masih dipengaruhi oleh aktivitas marin pada masa kini, seperti dataran aluvial kepesisiran. Wilayah kepesisiran ditinjau dari sudut geomorfologi sangat tepat untuk menentukan batas yang jelas dari suatu wilayah kepesisiran, khususnya untuk merencanakan suatu pengelolaan wilayah kepesisiran. Hal ini karena batasan ini lebih menekankan pada aspek genetis yang membentuk wilayah kepesisiran dalam waktu yang sangat lama. Kemudian zona perairan laut dan lautan. Di Indonesia, yang sebagian besar wilayahnya dari perairan adalah perairan, membagi zona lautnya menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Zona teritorial, merupakan garis kayal yang memiliki jarak sekitar 12 mil dari garis dasar ke laut lepas. Suatu negara dapat berdaulat penuh hingga mencapai batas teritorial, akan tetapi negara tersebut juga berkewajiban terhadap penyediaan alur pelayaran baik di bawah maupun permukaan laut. Yang kedua yaitu zona landas kontinen. Baik secara geologi maupun morfologi, zona ini merupakan lanjutan dari suatu benua di mana kedalaman lautnya mencapai 150 meter. Kenapa Indonesia memiliki zona landas kontinen? Hal ini dikarenakan negara kita terletak di antara dua buah kontinen, yaitu Asia dan Australia. Yang ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif, merupakan jalur perairan yang memiliki lebar 200 mil dari garis dasar ke arah laut terbuka. Dengan zona ini, maka dalam pemanfaatan sumber daya laut, Indonesia mendapatkan kesempatan yang pertama. Pengukuhan zona tersebut telah diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Kemudian ekosistem kawasan pesisir. Pesisir mempunyai garis yang terhimpit dengan garis pantai jika terjadi gelombang yang tinggi. Pada daerah pesisir juga terdapat persebaran biota pantai dan persebaran vegetasi. Biota pantai dan vegetasi tersebut saling memberikan timbal balik antara satu dengan yang lain sehingga membentuk sebuah ekosistem. Ekosistem pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut, yang mana organisme penghuni ekosistem darat dan laut berkumpul dan saling berinteraksi. Jenis-jenis ekosistem kawasan pesisir yaitu yang pertama estuaria, kedua hutan mangrove, ketiga padang lamun, keempat terumbu karang. Estuaria sendiri adalah perairan semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Hutan mangrove merupakan
komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh spesies pohon bakau yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Lamun merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga yang hidup terendam di dalam laut yang masih dapat dijangkau cahaya matahari yang memadai bagi pertumbuhannya. Kemudian terumbu karang merupakan suatu ekosistem khas yang terdapat di perairan pesisir daerah tropis. Secara umum, terumbu karang terdiri dari 3 tipe, yaitu terumbu karang tepi, terumbu karang penghalang, serta terumbu karang cincin atau atol. Kemudian kegiatan yang dapat merusak pesisir yaitu pembukaan hutan mangrove untuk dijadikan tambak udang dan kayunya dijadikan bahan bangunan. Selain bermasalah terhadap regenerasi hutan, juga dapat menyebabkan terhambatnya proses suksesi hutan mangrove. Hal ini menyebabkan terjadinya abrasi dan hilangnya beberapa ekosistem pulau, dan sangat disayangkan juga dilakukan di daerah-daerah jalur hijau hutan mangrove. Yang kedua yaitu penggunaan plastik, kaleng, pestisida, bahan bakar untuk kebutuhan aktivitas manusia. Secara singkat, bahwa sumber utama pencemaran pesisir terdiri dari 3 jenis kegiatan, yaitu kegiatan industri, minyak, angkutan laut, dan pariwisata bahari, kegiatan rumah tangga, dan kegiatan pertanian. Sementara itu, bahan utama yang terkandung dalam buangan limbah dari ketiga sumber tersebut berupa sedimen, unsur hara, pestisida, organisme patogen, dan sampah. Kemudian, dampak akibat degradasi pesisir. Yang pertama yaitu abrasi, kedua kerusakan mangrove dan terumbu karang, dan ketiga kematian sumber daya hayati. Untuk bab kedua yaitu tipologi dan dinamika pesisir dengan subbab berupa kondisi dan perkembangan garis pantai, tipologi pesisir, dinamika kawasan penambakan pesisir, serta proses pembentukan penambakan pesisir. Tipologi pesisir. Tipologi adalah klasifikasi berdasarkan kesamaan sifat. Perbincangan mengenai wilayah kepesisiran tidak akan terlepas dari klasifikasi bentuk pesisir sebagai bagian wilayah kepesisiran secara genesis, seperti yang diilustrasikan oleh Shepard dalam King 1972. Tipologi pesisir dibagi menjadi 2, yaitu pesisir primer dan pesisir sekunder. Pesisir primer sendiri terdapat land erosion coast, subaerial deposition coast, volcanic coast, serta structurally shaped coast. Kemudian pesisir sekunder terdapat wave erosion coast, marine deposition coast, coast built by organisms. Land erosion coast merupakan bentukan lahan pesisir yang berkembang di bawah pengaruh erosi lahan-lahan bawah di daratan yang diikuti oleh proses inundasi oleh laut. Kemudian subaerial deposition coast adalah pesisir yang terbentuk akibat akumulasi secara langsung bahan-bahan sedimen sungai, glasial, angin, atau akibat longsor lahan ke arah laut. Volcanic coast merupakan pesisir yang terbentuk akibat proses vulkanik di tengah laut. Kemudian structurally shaped coast adalah pesisir yang terbentuk akibat proses patahan, pelipatan, atau intrusi batuan sedimen. Wave erosion coast merupakan pesisir dengan garis pesisir yang terbentuk akibat aktivitas gelombang yang mungkin berpola lurus atau tidak teratur, tergantung pada komposisi maupun struktur dari batuan penyusun. Marine deposition coast merupakan pesisir yang dibentuk oleh deposisi material sedimen marin. Coast built by organism merupakan pesisir dengan garis pesisir yang terbentuk akibat aktivitas hewan, terumbu karang yang dibentuk oleh alga, dan oyster atau tumbuh-tumbuhan seperti mangrove atau rumput-rumput rawa. Kemudian dinamika pesisir. Dinamika di kawasan pesisir merupakan suatu perubahan yang terjadi pada ruang maupun waktu tertentu yang disebabkan oleh faktor tenaga dari dalam dan tenaga dari luar bumi, termasuk dalam hal ini faktor kegiatan manusia. Pemanfaatan sumber daya di kawasan pesisir untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti pariwisata, industri, pembangunan permukiman,
turut ikut serta sebagai faktor yang menimbulkan kerusakan lingkungan, serta menjadi pengaruh timbulnya konflik sosial antara sektor, dan hal ini berdampak pada terhambatnya kegiatan pelestarian lingkungan, menurut Rosita tahun 2016. Kemudian menurut Sunarto tahun 2008, faktor penyebab dinamika yaitu 1. Astrodinamik, pengaruh yang disebabkan kedudukan bulan dan matahari, yang dimana kedudukan bulan akan mempengaruhi pasang surut dan matahari mempengaruhi angin, musim, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aerodinamik, pengaruh yang disebabkan angin, di mana angin akan mempengaruhi ombak. Yang ketiga yaitu hidrodinamik, pengaruh yang disebabkan gerakan air laut seperti gelombang dan pasang surut. Yang keempat yaitu morfodinamik, pengaruh yang disebabkan peristiwa erosi dan sedimentasi oleh aliran sungai yang berinteraksi dengan pesisir. Yang kelima yaitu endodinamik, pengaruh yang disebabkan peristiwa endogenetik seperti patahan, lipatan, dan vulkanisme. Kemudian proses pembentukan kenampakan pesisir. Bentuk atau morfologi wilayah pesisir seperti pantai terjal atau landai ditentukan oleh kekerasan batuan, pola morfologi, dan tahapan proses tektoniknya. Relief atau topografi dasar laut perairan Nusantara terdiri berbagai tipe, mulai dari paparan yang dangkal, palung laut, gunung bawah laut, terumbu karang, dan sebagainya. Kondisi fisik di kawasan pesisir dan lautan ditentukan oleh fenomena pasang surut, arus, gelombang, kondisi suhu, sanitasi, serta angin. Bentukan pesisir berupa pesisir pantai, laguna, pulau penghalang, pesisir yang pulau penghalang, delta, dan goa laut. Kemudian morfologi laut dan pantai berupa daerah teluk, trench palung memanjang, shimong, pulau gunung api, dan punggung laut. Yang terakhir yaitu studi kasus. Studi kasus yang saya ambil yaitu dampak abrasi pantai terhadap lingkungan sosial di Desa Bendono, Sayung, Demak. Kecamatan Sayung mengalami dampak abrasi yang mengakibatkan banyak permasalahan seperti hilangnya lahan permukiman, lahan pertambakan, dan mata pencaharian yang berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat yang hidup di wilayah pesisir seperti nelayan, petani, dan petambak, kehidupannya tergantung pada sumber daya alam. Kondisi lingkungan dan sumber daya alam pesisir yang rentan tersebut berdampak pada aspek sosial ekonomi dan sosial budaya penduduk. Abrasi mulai terjadi di desa ini sejak tahun 1995, menyebabkan terjadinya pergeseran mata pencaharian dari pertanian ke pertambakan dan nelayan. Ini karena lahan pertanian telah terkena abrasi dan tergenang air laut. Dampak abrasi berikutnya mengakibatkan tambak tidak dapat dipertahankan, sehingga penduduk banyak yang kemudian berganti mata pencaharian menjadi buruh pabrik. Namun, tidak sedikit yang menganggur dan menggantungkan kehidupan ekonominya pada anggota keluarga yang lain. Untuk sektor budidaya perikanan yang masih bisa dibudidayakan adalah bandeng dan kerang darah. Usaha budidaya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, mengingat tambak sudah tidak lagi memiliki pematang, batasan tambak berupa waring dan jaring tancap. Dari hasil interaksi dengan penduduk Desa Bendono yang terdapat di jurnal tersebut, keseluruhannya memilih bertahan karena alasan ekonomi. Alasan ekonomi pertama adalah alasan tempat tinggal, di mana mereka memilih tinggal karena itu adalah salah satunya tempat tinggal yang dimiliki. Untuk pindah pun tidak ada tempat dan biaya. Di sisi lain, penduduk yang direlokasi bukan di tempat yang permanen dengan status tanah yang jelas, namun di bantaran sungai yang juga sudah mulai terkena dampak abrasi. Faktor ekonomi yang kedua adalah faktor mata pencaharian. Dengan tingkat pendidikan yang mayoritas rendah, maka keahlian mereka yang bermata pencaharian sebagai nelayan akan memilih tetap tinggal. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.